Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Didi Opa Meteropa dengan NPM 251000076 dari mata kuliah Kewarganegaraan. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Konsep ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem politik, namun pelaksanaannya dibingkai oleh 5 sila Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat di Indonesia yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip Pancasila dengan mengutamakan musyawarah mufakat, kekeluargaan, gotong royong, serta menjamin keadilan sosial dan hak asasi manusia sesuai dengan Konstitusi UUD 1945. Berada dengan model demokrasi liberal yang menonjolkan kebebasan individu tanpa batas. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Setiap keputusan politik, kebijakan publik maupun aktivitas pemerintahan harus berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, demokrasi Pancasila bukan hanya soal sistem politik atau mekanisme pemilihan umum, tapi juga menyangkut etika berbangsa dan bernegara yang mencerminkan kepribadian Indonesia. Berikut ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, berlandaskan nilai Pancasila. Segala bentuk kebijakan dan sistem pemerintahan sumber pada nilai-nilai Pancasila. 5 sila menjadi panduan moral dan hukum dalam mengatur kehidupan bernegara. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Yang kedua yaitu ada kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila menjamin bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini mewujudkan melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan berlangsung, serta ketertiban warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, menjunjung keberagaman dan toleransi. Dalam masyarakat yang menjemuk seperti Indonesia, demokrasi tidak hanya berarti kebebasan memilih, tetapi juga menghargai perbedaan. Demokrasi Pancasila menumbuhkan semangat toleransi antar agama, antar suku, dan antar budaya. Yang keempat yaitu ada gotong royong sebagai budaya politik. Gotong royong menjadi semangat utama dalam demokrasi Pancasila. Ia memadai kerjasama sosial dan solidaritas antar warga dalam mewujudkan keadilan dan kemajuan bersama. Yang kelima, menegakkan hak asasi manusia yaitu HAM. Demokrasi Pancasila menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak untuk hidup layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ini. Yang
keenam, ada partisipasi publik yang aktif. Demokrasi Pancasila mendorong rakyat untuk aktif berperan dalam musyawarah, forum publik, dan konsultasi kebijakan. Partisipasi ini menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat agar kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Yang ketujuh, ada sistem ketatanegaraan yang seimbang. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila menegakkan sistem pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah memastikan adanya kontrol dan keseimbangan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Berikutnya ada aspek-aspek demokrasi Pancasila. Yang pertama, ada kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama. Prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi menjadi inti dari demokrasi Pancasila. Pemerintah berkewajiban menjalankan amanat rakyat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang kedua, keseimbangan kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga negara bertujuan untuk mencegah dominasi satu pihak. Mekanisme kontrol lembaga menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, ada perlindungan hak dan martabat manusia. Demokrasi Pancasila mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak